perasaan kalian? Apakah ada yang sedang tidak baik hari ini? Ada. Boleh katakan siapa yang tidak baik? Bukan itu ya, baik semua ya. Oke, karena mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Oke. Amin. Setelah saya cek kehadiran tadi, semuanya masuk ini ya. Yang keluar tadi siapa izin tadi? Alim Giovanni ya. Oke, hanya Alim Giovanni yang nggak masuk. Yang lainnya sudah masuk semuanya. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita membahas materi apa? Yang hari Selasa kemarin tentang produk pangan. Oke. Pertemuan yang lalu kalian mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks argumentasi bertema produk pangan. Nah, pertemuan hari ini kita masih seputar teks argumentasi produk pangan lokal, yakni menulis teks argumentasi bertema ketahanan pangan lokal. Anak-anak, menulis teks argumentasi ini salah satu manfaatnya melatih kita berpikir kritis. Karena kalian jurusan teknik komputer jaringan, apa manfaat kekritisan ini pada kalian saat kalian praktik kerja? Boleh katakan? Oke, kamu Sakila. Menurut saya kritis itu jeli Pak, karena kita kan sebenarnya kerja di teknik komputer jaringan. Kita dapat dengan mudah menemukan solusi dan ide dari jaringan tersebut. Oke, bagus ya Banu Sakila. Jadi salah satu manfaatnya gitu. Tapi tidak hanya ini. Jadi kalau kamu kerja bagian IT support, sedang membenahi jaringan komputer, kalau kamu nggak kritis, ya kurang jeli dalam membenahi masalah. Tapi kalau daya kritis kamu terbangun, nah ada masalah, kamu langsung tahu solusinya. Oh masalahnya ini, solusinya begini. Ini soal cara yang kritis. Itu anak-anak ya, manfaat pembelajaran kita. Salah satunya seperti itu, melatih daya nalar kritis tapi dalam bentuk tulisan. Oke anak-anak, saya mau bertanya tentang teks argumentasi. Oh ya, sebelum saya bertanya, nanti kalian saya bagi menjadi, kemarin pembagian kelompoknya ada berapa? 6. Nah, kelas ini saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok saya beri tugas untuk mendiskusikan tentang konsep, struktur, dan langkah-langkah menulis teks argumentasi. Nanti kalian kerjakan kelompok, tulis di kertas manila yang saya bawa, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Setelah itu presentasikan ke depan. Kenapa nggak pakai laptop? Kenapa nggak pakai komputer? Untuk sementara komputer kamu simpan dulu, laptop simpan dulu, karena kalau pakai laptop semuanya selesai dengan cat GPT tanpa berpikir kritis. Jadi kalau pakai manual, maka daya nalar kamu sementara ini masih terjaga, gitu ya. Kadang kita butuh komputer, HP, internet, kadang pula kita harus mengandalkan diri sendiri. Kali ini kamu mengandalkan diri sendiri. Itu anak-anak ya. Nah sekarang silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menulis teks argumentasi bertema ketahanan pangan atau mempromosikan produk pangan lokal. Saya ulang, tujuan belajar hari ini, dengan belajar kelompok ini saya harapkan kalian bisa menulis teks argumentasi. Namun nanti dalam contohnya saya mencontohkan teks argumentasi bertema umum. Nanti kalau kalian praktik, saya minta membuat teks argumentasi bertema ketahanan pangan lokal. Itu anak-anak ya. Oke, sekarang kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Boleh ditayangkan di kamera sekilas kelompoknya. Wis. Angkat kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok satu. Angkat tangan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Suaranya mana kelompok 4? Oke, kelompok 5 suaranya mana?
Kelompok 5 harus sarapan. Kelompok 6 suaranya mana? Wis. Sarapan kami. Tapi nggak apa-apa ya. Dengarkan anak-anak. Sebelum kalian praktik menulis teks argumentasi, kalian saya minta memahami konsepnya dulu. Strukturnya teks argumentasi itu apa? Kemudian bagaimana cara langkah-langkah menulis teks argumentasi. Diskusikan dengan kelompok kalian, tulis di kertas manila, kemudian nanti presentasikan di sini untuk didiskusikan bersama. Itu anak-anak ya? Oke. Struktur tes itu apa aja lu? Argumentasi itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua berisi fakta dan argumentasi. Yang ketiga adalah penutup. Simpulan dan saran. Argumentasi itu apa aja ya? Langkah-langkah argumentasi adalah menentukan tema, menetapkan tujuan, mengumpulkan bahan, menyiapkan kerangka, mengembangkan kerangka. Kita isi gitu ya. Isi berisi argumen MI beberapa. Begitu. Makasih ya kawan. Terus struktur argumen, argumentasi. Mana sih ya? Oke, yang langkah-langkahnya sudah selesai. Iya enggak kalian. Gimana coklatnya? Praktiknya luar biasa kerjanya. Yang keempat ya, tinggal langkah-langkah ya. Ini sampai langkah 1, 2, 3, 4. Dibantu biar cepat, Sakila. Jangan sampai nambah. Itu 18. Ayam. Sementara HP disimpan dulu. Jadi kerja tanpa HP ya. Kerja tanpa HP. Kelompoknya Ragil, gimana sampai mana? Sampai isi Pak. Wah, luar biasa. Kelompok 2, gimana perkembangan progres kerja kalian? Sampai langkah-langkah ya. Kelompok 2 bisa presentasi ya. Waktunya, dengarkan semuanya. Waktunya diskusi sudah selesai. Halo kelompok 2, waktunya diskusi sudah selesai. Saatnya setiap kelompok saya beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Sesuai dengan topik diskusi kalian tadi, yang kalian presentasikan adalah satu, struktur teks argumentasi, dan yang kedua, langkah-langkah menulis teks argumentasi. Baik, kelompok yang maju tadi sudah kita undi. Kelompok yang maju tadi yang pertama adalah kelompok 3, karena nanti undiannya yang muncul kelompok 3 maju duluan. Kayak gitu ya. Ya. Kelompok 3 akan memulai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan berikan tepukan yang gemuruh dulu untuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan
ya biar terdengar kamera. Nama saya Kira Fadila Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Kamera dari Suryadisi. Di sini kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang struktur teks argumentasi, yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan juga masalah. Kemudian kedua, isi yang berisi tentang fakta atau argumentasi tentang teks argumentasi tersebut. Dan ketiga, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran untuk teks argumentasi tersebut. Langkah-langkah untuk membuat teks argumentasi ada 5 langkah, yakni pertama, menentukan tema, kedua, menetapkan tujuan, ketiga, mengumpulkan bahan, keempat, menyiapkan kerangka, dan kelima, mengembangkan kerangka. Itu adalah langkah-langkah membuat teks argumentasi yang bisa kita gunakan dan bisa kita tulis, teman-teman. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, untuk kelompok 2. Kameranya didekatkan biar suaranya masuk. Kelompok 2 yang bertanya. Saat membuat teks argumentasi yang ditulis itu judul atau isi dulu atau sebaliknya? Isi dulu atau judul? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawabnya. Kita sebagai penulis boleh menentukan judulnya terlebih dahulu, baru kita membuat isinya. Tapi sebaliknya juga boleh, kita boleh membuat isinya dulu, baru menentukan judulnya. Yang lebih penting itu adalah kita harus menentukan tema dulu yang paling pertama. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari kelompok 2, dan itu adalah jawaban dari kelompok kami. Kalau ada yang mau menanggapi, silahkan. Saya Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari dari 11 TKJ 2. Saya setuju dengan Udah semua yuk, seger dah semua yuk. kita dapat menulis isinya dulu baru judul, ataupun sebaliknya kita dapat menulis judul dulu baru isinya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kalau ada yang mau menanggapi lagi, sebenarnya silahkan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kalau ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 boleh kembali ke... Respect. Dengarkan, itu tadi tampilan kelompok 3. Kelompok 3 luar biasa. Cukup memahami hasil diskusi kelompok 3 tadi, cukup memahami tentang struktur dan langkah-langkah dalam menulis teks argumentasi. Baik anak-anak, mari kita menyamakan persepsi tentang bagaimanakah struktur dan langkah-langkah menulis teks argumentasi. Minta tolong dibantu saya, tayangkan next halaman berikutnya. Anak-anak, teks argumentasi itu kan teks yang berisi pendapat penulis yang didukung alasan bukti nyata, bertujuan meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Saya belakang ngomong sendiri, boleh dengarkan ke depan. Halaman berikutnya, next, halaman berikutnya. Nah, anak-anak, tapi jawaban kelompok 3 benar. Jadi teks argumentasi itu strukturnya ada 3. Apa tadi yang pertama? Pendahuluan. Kemudian isi atau argumen. Yang ketiga, penutup. Pada bagian pendahuluan kita isi latar belakang masalah. Apa masalah yang mau kita tulis? Kemudian bagian isi itu bagian argumen kita. Kita buktikan bahwa pendapat-pendapat kita itu benar. Kita analisis, kita kupas, kita komparasikan, kita bandingkan, dan kita hubung-hubungkan secara kritis. Kemampuan kita dalam menyusun argumen ini ikut menentukan bagaimana seberapa besar argumen kita bisa diterima oleh pembaca. Dan bagian penutup itu berisi simpulan dan saran. Oke, berikutnya.
Next. Dan tadi kelompok 3 benar dalam merumuskan langkah-langkah menulis teks argumentasi. Secara umum ada 5 langkah: menentukan tema, tujuan, bahan, kerangka, dan mengembangkan kerangka. Tadi kelompok 2, NASA bertanya, apakah kita nulis judul dulu atau baru isinya? Atau isinya dulu baru judul? Kelompok 3 menjawab benar bahwa sesuai dengan gaya penulisan kalian. Yang penting saat kita nulis, itu kita nggak boleh melupakan tema, karena tema itu nyawanya menulis. Kita mau menulis tentang apa, itulah tema. Kita nana ya. Kalau judul boleh di awal, boleh di akhir. Tapi kalau tema harus di awal. Oke. Yang pertama, tetapkan tema dulu. Misalnya temanya aku cinta produk Indonesia. Lupa kok temanya nggak produk pangan lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi, sengaja saya buat tema yang lain biar kalian itu paham dulu konsepnya, langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa mengaplikasikan sendiri dalam bentuk tema yang berbeda dengan yang saya contohkan. Itu tujuan saya. Next, berikutnya adalah berikutnya. Setelah tema kita tentukan, tujuan kamu apa menulis? Ya, yang belakang rame sendiri, masuk ke HP kalau rame. Dengarkan ya. Menentukan tujuan. Tujuan kamu apa? Oh, tujuannya sudah ditentukan 1, 2, 3. Sekarang tunjukkan kamera ke penonton, ke siswa. Nah, ini situasi pembelajaran. Sangat kondusif. Oke, balik ke saya. Misalnya tujuannya ini, kemudian next berikutnya. Nah, setelah kalian menentukan tujuan, yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan bahan. Bahan untuk kita jadikan argumen dalam teks argumentasi kita. Bahan ini bisa kita kumpulkan dengan cara pengamatan atau observasi, kemudian wawancara atau interview, bisa pula wawancara bisa pula menulis studi pustaka atau dengan cara yang lain. Next ya. Setelah mengumpulkan bahan, selanjutnya kalian menyusun kerangka. Berikutnya, next. Kerangkanya jadi, berikutnya kembangkan kerangka itu. Setelah kerangkanya jadi, dikembangkan jadi kerangka, boleh ditunjukkan yang ini. Hasil dari kerangka ini tadi, nah ini jadinya seperti ini. Itu anak-anak ya. Oke. Ada yang mau bertanya tentang pembahasan ini? Oke, saya kira sudah paham semua. Selanjutnya, kalian buka Google Form yang sudah saya kirim tadi. Sebentar, Google Formnya belum dikirim ya? Oke, saya kirim dulu. Tadi sudah saya kirim ke kakak kelas, minta tolong di-share ke grup. Google Form tadi, tujuan saya adalah ingin menguji pemahaman kalian tentang seberapa paham kalian tentang langkah-langkah menulis teks argumentasi. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah, baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tes formatif mengerjakan soal di Google Form. Selanjutnya saya minta kalian bergabung dengan kelompok masing-masing untuk menulis teks argumentasi bertema produk pangan lokal. Ini. Jadi di sini ada jagung, kemudian singkong, ubi jalar, sagu, gembili. Selanjutnya ada uwi, ada sukun, dan produk pangan lainnya ini plus kandungan gizi yang ada di dalamnya ini kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian tulis menjadi teks argumentasi. Setelah kalian tulis secara berkelompok, kemudian presentasikan di depan. Itu anak-anak ya. Kalian sudah kerja kelompok untuk menulis teks argumentasi tentang produk pangan lokal. Selanjutnya saya beri kesempatan pada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
sebuah lumbung manfaat tersembunyi. Jagung seringkali dipandang sebelah mata, dianggap hanya sebagai makanan sajian atau camilan pengganjal perut. Namun, di balik cerita yang sederhana, jagung sesungguhnya adalah tanaman pangan multiguna yang menyimpan segudang manfaat vital bagi kesehatan manusia, stabilitas ekonomi, dan ketahanan panganan global. Oleh karena itu, memandang jagung sebagai komoditas strategis adalah sebuah keniscayaan, bukan lagi pilihan. Manfaat paling mendasar dari jagung terletak pada kekayaan nutrisinya. Dari perspektif kesehatan, jagung merupakan sumber karbohidrat kompleks yang menyediakan energi secara berkelanjutan, berbeda dengan gula sederhana yang menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, jagung kaya akan serat pangan yang esensial untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sambelit, dan membantu mengendalikan kadar kolesterol. Jagung juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting sebagai vitamin B, magnesium, dan fosfor. Lebih dari itu, jagung memiliki antioksida seperti lutein dan zeaxanthin yang terbukti secara ilmiah berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan mengurangi resiko degenerasi makula terkait usia. Fakta-fakta nutrisi ini membantah anggapan bahwa jagung hanyalah kalori kosong. Selanjutnya, peran jagung dalam menopang perekonomian tidak dapat diremehkan. Jagung bukan hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga menjadi komponen utama pakan ternak di seluruh dunia. Industri peternakan ayam, sapi, dan babi sangat bergantung pada pasokan jagung yang stabil untuk menghasilkan daging, telur, dan susu. Ketergantungan ini menjadikan jagung sebagai tulang punggung bagi industri pangan yang lebih luas. Di luar itu, jagung merupakan bahan baku vital bagi berbagai industri non-pangan, mulai dari produksi sirup, jagung fruktosa tinggi atau pemanis, minyak jagung hingga bioethanol sebagai sumber energi terbarukan. Dengan demikian, jelas bahwa jagung memegang peranan yang jauh lebih besar dari sekedar makanan di piring kita. Sekian, saya akhiri sudah. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apa ada yang mau menanggapi? Menurut kami pekerjaan kelompok 4 bagus karena membahas jagung yang memang dekat dengan kehidupan sekitar kita. Terima kasih atas tanggapannya. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, tidak ada bisa ditutup. Paham ya teman-teman? Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Tepuk tangan. Sik. Anak-anak itu tadi hasil kerja kelompok 4, luar biasa hasil kerja kelompok 4 yang tadi mengulas pentingnya jagung. Selain ini sebagai alternatif makanan pengganti beras. Jadi selama ini orang menganggap makanan pokok itu hanya beras, padahal jagung juga bisa menjadi alternatif. Baik anak-anak, tiba kita di ujung pembelajaran kita, saya ingin kalian menyampaikan tentang pendapat kalian tentang pelajaran hari ini, refleksi gitu ya. Bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Menurut pembelajaran hari ini, menurut saya menarik karena melatih kita berpikir secara kritis dan membahas kehidupan yang dekat dengan saya. Cukup. Oke, terima kasih. Kalian hari ini luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Terakhir adalah kalian saya minta mengikuti asesmen sumatif berupa menulis teks argumentasi. Ini harus dikerjakan sendiri-sendiri ya, bukan tugas kelompok. Gitu anak-anak, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.